Terima kasih Mbak Iin dan selamat sore buat teman-teman semua. Salam saya buat teman-teman dari Kagama, terima kasih sudah mengundang saya. Salam juga buat Mbak Alisa Wahid, terakhir ketemu di Semarang, mudah-mudahan masih ingat dulu ngobrol-ngobrol di Unwahas. Salam juga buat Mbak Sari, salam kenal. Teman-teman semua, buat yang belum kenal saya adalah ibu dari 3 anak homeschooler. Anak saya yang pertama umur 15 tahun, tahun ini, anak yang kedua umur 12 tahun, dan anak yang ketiga umur 6 tahun. Ketiga-tiganya tidak ada yang kami sekolahkan gitu. Jadi kami menjalankan pendidikan berbasis keluarga sejak anak pertama berusia belum 1 tahun, jadi praktis memang tidak pernah sekolah. Saya adalah alumni program studi S2 Filsafat UGM. Tadi siapa tadi, Mas Denny atau Mas Komo tadi yang bilang, wah sulit itu Mbak. Ya ini adalah kecelakaan juga buat saya masuk ke Prodi S2 Filsafat UGM. Sama sekali tidak ada dalam bayangan hidup saya akan belajar filsafat. Tetapi ternyata 2 tahun di UGM dan di Jogja itu adalah sangat berkesan, pengalaman yang sangat berkesan. Dan bagi saya pribadi, belajar filsafat merupakan salah satu berkat terindah, berkat terbaik dalam hidup saya. Dan selama tinggal di Jogja juga saya mendapatkan banyak sekali hikmah, perubahan cara pikir. Mungkin memang itulah pentingnya merantau ya, keluar dari rumah, karena seumur hidup saya hanya keluar dari kota saya Semarang itu ketika kuliah di UGM. Dan di Jogja inilah saya pertama kali berkenalan dengan gagasan pendidikan alternatif. Jadi waktu itu saya menjadi volunteer di lembaga pendampingan anak-anak keluarga pemulung, dan oleh teman-teman komunitas di Jogja saya diperkenalkan kepada buku-buku pendidikan alternatif ya, seperti Toto Chan, Gadis Kecil di Jendela, kemudian Summer Hill School oleh A.S. Neil, kemudian tulisan-tulisan Romo Mangun. Kemudian saya juga mendengar ide-ide beliau tentang SD Mangunan. Jadi di Jogja inilah saya mendapatkan gagasan tentang pendidikan alternatif karena saya adalah produk pendidikan Orde Baru. Jadi semula imajinasi saya tentang pendidikan itu terbatas ya, hanya pendidikan itu adalah persekolahan. Dan persekolahan itu artinya ya hanya kurikulum tunggal gitu dari pemerintah, cara belajarnya juga seragam di mana-mana. Jadi saya tidak punya bayangan bahwa pendidikan itu bisa menjadi berbeda gitu. Nah, setelah membaca buku-buku pendidikan alternatif, mata saya seperti terbuka bahwa model pendidikan yang berbeda itu ternyata ada dan ternyata mungkin untuk dijalani. Jadi dengan membaca buku, maka imajinasi saya tentang pendidikan itu berubah. Dan pengalaman itulah, baik pengalaman praktis di lapangan maupun membaca buku, itulah yang mendorong saya dan suami dan berujung pada keputusan kami untuk tidak menyekolahkan anak atau homeschooling. Saya membuat catatan dulu ya bahwa homeschooling yang saya maksudkan bukan lembaga yang ada label homeschoolingnya, karena kalau lembaga yang ada label homeschoolingnya, Anda mengirim anak ke sana, lalu di sana menyediakan tutor, kurikulum, dan Anda membayar untuk itu, maka itu sebetulnya sekolah privat gitu. Jadi secara teoritis itu tidak termasuk dalam homeschooling. Jadi homeschooling itu artinya orang tua bertanggung jawab langsung atas pendidikan anak. Jadi praktis orang tua yang menyusunkan kurikulumnya dan orang tua yang berperan seperti fasilitator atau kepala sekolah. Bukan berarti orang tua kemudian mengajar semua mata pelajaran yang anak butuhkan, tetapi orang tua menjadi manajer ya. Kalau anak butuh ilmu yang bisa diberikan oleh orang tua, maka orang tua bisa mengajar. Kalau anak butuh ilmu yang tidak bisa diajar oleh orang tua, maka orang tua bisa mencarikan guru yang lain, dan gurunya tidak harus bergelar sarjana, gurunya bisa dari kalangan mana saja. Jadi slogan dari homeschooling itu adalah belajar di mana saja, kapan saja, dari siapa saja, tentang apa saja, dengan siapa saja, dan seterusnya ya. Di dalam
komunitas homeschooler, di antara praktisi homeschooling ada banyak sekali metode dan filosofi pendidikan yang bisa dipilih oleh keluarga homeschooler, dan keluarga kami memilih untuk menjadi praktisi metode pendidikan Charlotte Mason atau sering disingkat menjadi CM. Jadi hari ini saya akan berbagi perspektif saya tentang literasi berbasis keluarga, tentang mendidik anak dengan menggunakan buku sebagai praktisi metode CM, karena CM ini sering juga disebut sebagai living books method atau metode pustaka hidup. Artinya buku mengambil peran yang sangat penting di dalam kurikulum pendidikan berbasis filosofi dan metode pendidikan Charlotte Mason. Nah, saya akan mulai berbagi, saya akan bagikan screen saya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi di dalam kurikulum pendidikan CM, buku bermutu, itu ada istilahnya namanya living books gitu. Ini nanti akan dibedakan dengan buku yang tidak bermutu atau tidak terlalu bermutu, itu istilahnya adalah twaddle atau twaddly, istilahnya buku mungkin diterjemahkannya mungkin buku picisan gitu ya. Artinya sekarang ini kalau kita melihat literasi, seringkali gerakan literasi bicara tentang membaca buku, tetapi yang kurang disorot adalah buku yang mana yang perlu dibaca. Kalau di dalam kurikulum pendidikan CM sangat didorong anak-anak mendapatkan buku bermutu. Nanti akan ada penjelasannya seperti apa itu buku bermutu atau living books yang harus menjadi santapan utama anak. Jadi anak-anak dari praktisi pendidikan CM praktis sehari-hari tidak belajar dari buku teks. Jadi anak-anak saya boleh dibilang hampir tidak pernah membaca buku teks sekolahan gitu. Karena yang kami berikan kepada anak-anak adalah buku-buku utuh, buku-buku langsung. Jadi banyak sekali pilihannya dengan berbagai tema. Memang kalau anak-anak kami butuh ikut ujian kesetaraan, tentu saja nanti perlu tahulah buku teks itu seperti apa dan cara mengerjakan soal ujian itu seperti apa, tetapi kami tidak menjadikan itu sebagai makanan utama buat anak. Jadi kalau namanya pendidikan, di dalam keluarga praktisi metode CM, bacaannya adalah buku langsung, buku utuh. Jadi mau itu misalnya seperti Mahabharata, Ramayana, kemudian biografi Nabi Muhammad, kemudian biografi Mahatma Gandhi, biografi Soekarno, dan seterusnya. Jadi dari segala macam pelajaran yang subjek-subjek itu kami pilihkan buku-buku terbaik yang bisa disajikan untuk anak sesuai dengan umurnya, dan itulah yang menjadi staple food ya, menjadi kurikulum utama dari anak. Jadi kami fokus bukan hanya anak membaca, tetapi anak membaca buku bermutu. Nah, tetapi tentu saja kita perlu lebih dulu tahu tentang mengapa anak perlu membaca buku bermutu. Ya, jadi kalau di dalam pendidikan CM itu orang tua didorong untuk bukan hanya sekedar memikirkan tentang teknis, bagaimana caranya untuk memberikan buku kepada anak, bagaimana caranya supaya anak terampil membaca dan suka membaca. Orang tua didorong untuk pertama-tama bertanya mengapa anak perlu membaca, mengapa anak perlu belajar bahkan. Jadi saya berminat kepada metode CM ini karena fokusnya jelas, yaitu yang hendak menjadi sasaran akhir dari pendidikan adalah pemuliaan karakter. Nah, istilah pendidikan karakter dalam metode CM ini tidak sama dengan pendidikan karakter yang banyak didengungkan di sekolah, bahkan oleh pemerintah sekalipun gitu. Karena biasanya ketika bicara tentang pendidikan karakter, definisinya lalu cenderung mengarah kepada tentang moralitas, religiusitas, padahal karakter itu adalah keseluruhan diri manusia. Gitu. Jadi harusnya kalau bicara tentang pendidikan karakter, kita bicara tentang pemuliaan seluruh diri manusia, baik fisiknya, akal budinya, emosinya, termasuk spiritualitasnya. Dan itu harus konkret gitu, itu bukan teori. Jadi pendidikan karakter dalam pendidikan CM
bukan anak mendapatkan teori tentang bagaimana bersikap sopan, bertanggung jawab, religius dan sebagainya, lalu nanti dia akan mengikuti ujian dengan multiple choice atau esai, kemudian hasil ujiannya dinilai, dan nilainya itulah yang dianggap pendidikan karakter dia. Kalau di CM, fokusnya adalah konkret action. Ada tidak perbuatan, ada tidak perilaku yang muncul akibat anak mendapatkan pendidikan. Itu yang membuat saya tertarik dengan CM. Dan dalam hal ini sesi akademis pun adalah bagian dari pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter bukan mata pelajaran yang harus dikhususkan sekian jam seminggu terpisah begitu, tetapi yang namanya pendidikan karakter itu menjadi bagian yang integral dari semua mata pelajaran. Jadi ketika anak belajar matematika misalnya, di situ sekaligus dia akan dilihat apakah dia berpikir logis, apakah dia teliti, apakah dia tekun. Ya. Jadi ini terbalik dengan praktek di banyak tempat ya, yang menjadikan pendidikan karakter itu semacam mata pelajaran lalu dinilai, lalu tujuan utamanya akhirnya nilai, bukan karakter itu sendiri. Jadi kalau kami membaca tulisan CM, mengerjakan tugas-tugas akademis itu hanyalah instrumen untuk mendiagnosis kemajuan karakter anak. Jadi kalau ada anak belajar menulis, kemudian tulisannya masih ceker ayam, naik turun, itu berarti dia masih harus dibangun kemampuannya untuk menulis secara kalau kami istilahkan habit of perfect execution gitu. Jadi eksekusi dengan sebaik-baiknya. Anak harus dibiasakan melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitasnya. Maka yang dinilai akhirnya bukan kognitif ya, apa jawaban anak terhadap hasil dia mendapatkan teori itu, tetapi akan dilihat adalah apakah anak itu sudah menjadi teliti, apakah dia sudah tekun, apakah fokusnya sudah bagus, apakah dia bisa mengendalikan diri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahkan target pelajaran pun bisa dimundurkan, diturunkan atau dimundurkan kalau didapati bahwa kapasitas anak itu belum memadai untuk berada di level tertentu. Misalnya kalau di dalam sesi akademis didapati bahwa kemampuan fokus anak menurun. Jadi di sini fasilitator akan meneliti dulu, anak menurun ini sebabnya apa ya, kok dia nggak bisa fokus. Oh, ternyata dia kebanyakan nonton TV atau kebanyakan HP. Maka sebagai fasilitator, sebagai orang tua, jatah nonton dan HP anak akan kami batasi, jadi pangkas dulu, durasi belajarnya juga dipendekkan dulu. Kalau kelihatan kemampuan fokusnya sudah membaik, baru durasi belajarnya ditambah lagi, ditingkatkan lagi, dan baru anak dicoba lagi apakah sudah bisa menonton TV tanpa terpengaruh kemampuan untuk fokusnya. Jadi dengan kata lain, target akademis itu sifatnya sekunder dibandingkan target kemajuan karakter. Nah, tujuan akhir dari pendidikan CM adalah diistilahkan magnanimity. Magnanimity itu kalau di dalam istilah agama insan kamil, atau di dalam agama Kristen imago Dei. Jadi bagaimana manusia itu mengaktualisasi seluruh potensi di dalam dirinya untuk menjadi luhur secara konkret, dan inilah prioritas tertinggi di dalam pendidikan berbasis metode CM ya. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah mengapa kita melihat CM sangat memprioritaskan pendidikan karakter ini. Jadi filosofi CM ini berakar dari filosofi klasik dan filosofi religius. Dalam pandangan filosofi klasik, maka sebetulnya alam semesta ini baik-baik saja, bumi ini baik-baik saja, hewan dan tanaman itu baik-baik saja. Artinya kalau dibiarkan hidup, alam semesta, bumi, hewan dan tanaman yang ada di dalamnya akan mencari hidup dalam keseimbangan yang semestinya. Yang tidak baik-baik saja adalah manusia. Jadi kalau dibilang yang bisa menghancurkan bumi ini ya manusia. Kalau tadi Mbak Alisa sudah bilang tentang krisis iklim ya, darurat iklim, perubahan iklim. Siapa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di dalam waktu 200 tahun terakhir? Manusia. Gitu.
Jadi manusialah yang sedang mengancam kehidupannya sendiri dan kehidupan semua makhluk yang ada di bumi bersamanya. Jadi kalau nggak ada manusia, sebetulnya alam ini baik-baik saja. Jadi kalau filsuf A.J. Heschel mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang gelisah gitu. Jadi manusia ini nggak pernah puas. Jadi kita diciptakan sebagai makhluk yang pengennya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi gitu ya. Sudah punya sepeda, pengennya motor, sudah punya motor, pengennya mobil, sudah punya mobil, pengennya mobilnya 10, sudah punya mobil 10, pengennya pesawat, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Gitu. Jadi manusia adalah makhluk yang tidak final. Maka di sini berarti setiap manusia punya panggilan, punya tanggung jawab, punya tugas untuk merumuskan dirinya sendiri. Aku ini siapa? Aku ini siapa dan aku mau jadi apa? Gitu. Anak-anak, semua anak manusia yang terlahir di dunia ini perlu menjawab pertanyaan itu. Aku ini siapa dan aku mau jadi apa? Aku harus jadi apa? Gitu. Jadi manusia adalah makhluk yang mencari ideal, idealisme gitu. Kita mencari, kita butuh ideal-ideal. Dan ke arah ideal-ideal itulah kita terus berkembang. Dari kata ideal ini yang kemudian menjadi idol ya. Orang mencari idola. Dan idola, siapa yang kita jadikan idola, kesanalah hidup kita akan menuju. Kalau yang kita idolakan adalah orang-orang yang kaya, maka kita akan bayar dengan segala macam cara supaya bisa jadi kaya. Kalau yang kita idolakan adalah yang YouTuber yang punya follower 20 juta misalnya, maka kita akan bayar berapapun untuk bisa jadi YouTuber yang seperti itu. Dengan uang kita, dengan waktu kita, dengan keluarga kita, bahkan kita akan korbankan semuanya untuk mencapai sesuatu seperti idola kita. Jadi keinginan bertumbuh itu manusiawi dan sesuatu yang sebetulnya karena peradaban kita adalah hasil dari keinginan untuk kita maju, tetapi akan jadi masalah ketika kemudian manusia keinginannya itu berpusat pada diri sendiri. Istilahnya adalah self-centered ambitions gitu ya. Jadi kalau kita bicara tadi Mbak Alisa sudah bicara tentang etika, maka etika itu mesti fokusnya pada prinsip, pada kebenaran. Tetapi kalau berfokus pada diri sendiri, ambisi kita sendiri, maka tanpa sadar manusia itu ambisi tertingginya apa sih? Kalau bukan menjadi penguasa alam semesta, kalau bukan menjadi seperti Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau di dalam pendidikan CM makanya satu nilai yang sangat penting yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah kamu harus tahu kepada siapakah kepalamu dan tanganmu diabdikan gitu. Jadi setiap anak perlu mendapatkan wawasan bahwa manusia itu bukan Tuhan, manusia itu bukan majikan alam semesta, penguasa alam semesta, tapi kita ini hamba. Gitu. Jadi di dalam pendidikan itulah harus dibangun yang namanya kerendahan hati, pengendalian diri, keberanian untuk memegang prinsip-prinsip yang benar ya, termasuk kemampuan berpikir kritis dan sebagainya supaya bisa introspeksi gitu. Dan kalau kita sudah tahu mana yang prinsip, mana yang benar, kita butuh keberanian untuk membayar harganya. Dan ini bukan hal yang mudah. Makanya dalam filosofi klasik dan CM juga yang harus diperbaiki itu manusianya. Jadi manusia mau teknologinya setinggi apapun, kalau pada dasarnya masih self-centered, masih egois, maka teknologi yang tinggi justru akan menjadi sesuatu yang berbahaya buat bukan hanya manusianya, tapi kehidupan di seluruh alam semesta ini. Nah, oleh karena itu anak-anak sejak awal perlu dilatih untuk bisa memilih. Memilih untuk mendahulukan apa yang benar dan tidak benar di atas rasa suka atau tidak suka. Karena anak itu secara alamiah dia kecenderungannya adalah membuat keputusan berdasarkan suka atau tidak suka, bukan berdasarkan benar atau tidak benar. Dan ini kalau tidak dilatih sejak awal, maka sampai besar pun kita akan selalu membuat pilihan berdasarkan suka atau tidak suka, bukan benar atau tidak benar. Secara teoritis mungkin kita sudah tahu mana yang benar, tetapi dalam praktek kita tidak melakukannya. Contoh yang sederhana adalah saya yakin semua teman-teman yang hadir di event pada sore hari ini tahu bahwa olahraga teratur itu adalah hal yang bagus. Tapi kalau saya tanya berapa di antara teman-teman yang berolahraga secara teratur?
Atau mungkin kita tahu bahwa makan gorengan itu tidak sehat, ya. Tetapi apakah kemudian dalam keseharian kita ini sebentar lagi udah mau buka ya, buka puasa. Pilihannya adalah apakah kita akan memilih makanan-makanan yang sehat atau kita akan memilih junk food untuk tubuh kita. Walaupun kita sudah tahu bahwa itu nggak sehat, tapi tetap kita makan gitu. Nah, tidak mudah gitu loh untuk bisa membuat keputusan berdasarkan benar atau tidak benar dan bukan suka atau tidak suka. Maka yang namanya pendidikan karakter itu tidak bisa hanya teoritis gitu. Jadi harus membuat anak betul-betul matang, nurani, kehendak, dan kehendak itu berarti bertindak, membuat keputusan berdasarkan kebenaran gitu. Walaupun rasanya nggak enak. Dan untuk bisa mematangkan nurani, kehendak ini dan akal budi inilah makanya kemudian kita bicara tentang buku ya. Jadi kalau David Hicks ini salah satu pemikir filosofi pendidikan klasik ya. Jadi tujuan akhir pendidikan adalah siswa yang bukan cuma berpikir tapi berbuat. Bukan cuma tahu harusnya mengerjakan apa, tapi betul-betul mengerjakannya. Ini yang harusnya menjadi sasaran dari pendidikan karakter. Dan kalau kita bicara tentang literasi, kita bicara tentang membaca buku, maka kita harus bertanya dulu tujuan baca buku apa dulu, sekedar supaya bisa survive di era industri 4.0 dan era otomasi yang artinya adalah kita tetap makhluk ekonomi gitu kan, yang mencari kekayaan untuk diri sendiri, atau kita membaca buku untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Itu adalah pertanyaannya. Nah, jadi kita harus membaca buku karena dengan bukulah sebetulnya kita sedang melakukan proses mengedukasi hati nurani kita, kemudian memupuk akal budi kita, dan juga melatih kekuatan kehendak kita. Dengan membaca buku-buku yang bermutu, buku-buku yang tepat, maka kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kenapa harus buku gitu? Di dalam konsep CM ada istilahnya there is no education but self-education. Pendidikan itu pada dasarnya selalu datang dari dalam. Jadi pendidikan harus dibedakan dari training. Education bukan training. Kalau training hanya bicara soal melatih suatu keterampilan fisiologis gitu ya. Secara fisik bisa bertukang misalnya, bisa akuntansi atau bisa apa. Itu adalah keterampilan-keterampilan training ya yang tidak menyentuh intisari dari akal budi sebetulnya. Ya. Tetapi kalau ingin education dalam arti yang sesungguhnya, maka yang harus disentuh adalah akal budinya. Nah, ini berarti harus tumbuh dari dalam. Menceramahi anak, memaksa anak menghafal, mengerjakan soal, dan lain-lain tidak menjamin anak menginternalisasi apapun tentang pelajarannya. Jadi mau diajari tentang Pancasila, kewarganegaraan, pahlawan-pahlawan, kalau hanya sekedar jadi hafalan, dikeluarkan di kertas ujian, dan kemudian dilupakan setelah ujian, maka itu tidak mempengaruhi akal budi anak. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang bisa menumbuhkan anak dari dalam. Dan dalam hal inilah kita perlu menggunakan buku untuk bisa menumbuhkan anak dari dalam. Kenapa? Karena manusia itu kita bicara tentang apa keyakinan kita tentang manusia ya. Di dalam filosofi pendidikan ini sangat penting sekali untuk menjawab apa keyakinan kita tentang siapa manusia itu sebenarnya. Apakah manusia itu hanya badan jasmani atau manusia itu juga makhluk spiritual gitu. Jadi kalau di dalam CM manusia itu jelas bukan hanya badan jasmani tetapi juga makhluk spiritual. Sama seperti tubuh butuh bertumbuh dan untuk bertumbuh dia butuh makan. Maka secara spiritual, secara mental spiritual anak juga butuh bertumbuh. Dan dia butuh makan, makanan spiritual. Makanan spiritual itu bentuknya adalah ide-ide atau gagasan-gagasan gitu. Jadi anak-anak kata CM harus mendapatkan banyak ide ya. Harus mendapatkan ide yang banyak, berkualitas, bervariasi dan secara teratur sama seperti tubuh juga begitu. Nah, anak-anak yang tidak mendapatkan cukup ide, maka dia akan mengalami kurang gizi spiritual, malnutrisi.
mental dan spiritual. Jadi bisa saja badannya sudah besar ya, anak-anak SMA, anak-anak kuliah, badannya besar tapi jiwanya kerdil, pikirannya sempit karena dia tidak mendapatkan ide-ide yang membuat imajinasinya tentang kehidupan, tentang siapa dia dan untuk apa dia hidup. Itu dia tidak dapatkan. Maka dia taunya adalah senang-senang, sama seperti waktu dia masih kecil. Jadi dalam konsep CM, pikiran bertemu pikiran akan menghasilkan pikiran dan kita menjadi lebih banyak berpikir. Kita memakan pikiran-pikiran dari orang lain. Hanya dengan cara itulah maka akal budi kita bisa berkembang. Jadi ide itu kalau masuk ke kepala kita itu seperti kuman. Dia begitu masuk, satu ide saja masuk, dia berkembang biak. Jadi ada orang yang hanya bertemu satu ide saja, terinspirasi oleh satu hal saja, maka jalan hidupnya sudah langsung ditentukan. Kita bicara misalnya tentang Che Guevara misalnya, yang seorang revolusioner yang ada di Amerika Selatan. Tadinya dia adalah dokter, mahasiswa kedokteran, tetapi begitu ketemu satu ide tentang betapa rakyat menderita gitu, maka dia tinggalkan semua privilege-nya sebagai orang kaya dan dia turun ke hutan menjadi gerilyawan gitu. Hanya karena satu ide saja begitu. Jadi betapa pentingnya seseorang mendapatkan ide-ide yang kaya. Oleh karena itu, CM mengatakan bahwa anak-anak harus memperoleh banyak buku, dan bukunya tidak boleh sembarang buku, tapi buku-buku yang hidup. Istilahnya, kenapa dibilang hidup? Karena di dalam buku itu terkandung ide yang bagaikan kuman ya. Begitu masuk ke kepala, maka dia bisa berkembang biak dengan sendirinya. Anak-anak butuh ide-ide yang seperti itu. Anak-anak tidak, siapa sih di antara anak-anak kita, bahkan kita sendiri yang pernah terinspirasi karena membaca LKS? Saya kok tidak yakin ada. Gitu. Artinya saya belum pernah menemukan ada orang yang terinspirasi karena membaca buku teks sekolah dan LKS. Gitu. Tetapi buku-buku macam apa yang kita berikan kepada anak-anak kita sepanjang hari kalau bukan LKS dan buku teks yang garing, kalau istilahnya CM itu garing. Tidak ada lagi kehidupannya, tidak ada lagi enzimnya gitu lah kalau bicara soal makanan. Buat anak-anak seharusnya diberikan buku-buku yang terbagus ya. Buku-buku yang kurang dari terbagus sebetulnya tidak layak buat anak-anak. Di apa ciri-cirinya living books atau buku-buku yang terbaik itu? Yang pertama, dia buku yang ditulis oleh orang yang kompeten dan mencintai bidang tulisannya. Sehingga dikatakan sebagian dari jiwanya tertinggal di dalam tulisannya. Jadi ketika anak membaca bukunya, dia seperti berkomunikasi dengan orang yang menulisnya karena ada jiwa di dalam tulisan itu. Yang kedua, punya mutu sastrawi ya. Paling cocok terutama untuk anak-anak usia muda adalah yang bersifat naratif atau cerita. Ekspresi berbahasanya pas dan indah, dituturkan secara runut dan mengesankan. Ilustrasinya, kalau ada ilustrasinya, berkarakter dan artistik. Dan ada nilai yang menggugah di situ tapi tidak menggurui. Ini kelemahan banyak sekali buku cerita anak yang beredar di pasaran sekarang. Sepertinya penulis-penulis buku anak itu banyak sekali yang tidak sabar ingin anak langsung tahu apa pesan moral dari ceritanya. Sehingga pesan moralnya itu dibuat begitu eksplisit sampai anak tidak perlu berefleksi lagi gitu ya. Jadi buku yang bagus justru buku yang tidak menggurui dan tidak meremehkan kecerdasan pembaca. Bahasanya jangan dimudah-mudahkan. Jangan pikir kalau anak-anak kecil itu kemudian kalau dikasih bahasa yang sastrawi, itu dia tidak bisa mencerna kalimat-kalimat yang panjang. Apakah betul anak tidak bisa mencerna kalimat-kalimat yang panjang? Itu ternyata keliru gitu loh. Artinya dari pengalaman kami para praktisi metode CM, anak-anak sangat tanggap kepada buku-buku bagus yang naratif, sastrawi, dan tidak meremehkan kecerdasan pembaca mudanya. Ini saya bagikan sedikit cerita beberapa dampak ya dari membaca buku living books. Hari ini saya tidak banyak cerita tentang teknis karena waktu saya pendek, karena metode CM ini kaya sekali. Jadi saya sudah menuliskannya di buku saya Cinta yang Berpikir. Di situ panduan pendidikan karakter Charlotte Mason. Mungkin teman-teman yang sudah punya atau yang belum punya boleh juga kalau mau baca. Jadi hari ini saya bicara tentang why-nya saja. Jadi misalnya di sini ada seorang anak bernama Neng.
dia membaca buku Charlotte's Web atau diterjemahkan ke Indonesia dengan bagus oleh Mbak Dina Begum ya, Laba-laba dan Jaring Kesayangannya. Ini cerita tentang persahabatan yang akhirnya Charlotte seekor laba-laba dan Wilbur seekor babi yang akhirnya Charlotte-nya mati demi menolong sahabatnya begitu. Tapi ceritanya sangat-sangat indah dan tidak ada unsur mengguruinya sama sekali ya. Dan usai membaca itu Sineng merasa terharu ya, dia merasakan betapa indahnya persahabatan. Dan dia juga kagum gitu ya, karena di situ ada cerita tentang bagaimana laba-laba itu berkembang biak gitu. Menetaskan anak-anaknya gitu ya di dalam kantong telur, lalu setelah anak laba-laba itu menetas mereka akan terbang gitu dengan payung-payung parasut jaring-jaringnya itu, dan Neng kemudian bisa secara alamiah dia mengaitkan antara apa yang dia baca di buku Charlotte's Web dengan bacaan lainnya, kisah lainnya tentang mouth brooders, yaitu ikan yang juga mengumpulkan anak-anaknya di dalam mulutnya. Ini bisa dibaca refleksi orang tua dari Neng di artikel CM Indonesia, Charlotte's Web, Laba-laba dan Anak Ikan. Kemudian ada Aska, umur 7 tahun. Ibunya cerita bahwa Aska itu sering sekali bertanya, kenapa sih Allah itu kok tidak mengabulkan doa Aska, padahal Aska itu sudah meminta bolak-balik, kenapa sih Allah tidak mengabulkan doaku gitu. Sampai ibunya jawab, jelasin tuh sampai capek gitu, karena anaknya Aska ini nggak bisa menerima gitu penjelasan dari ibunya. Ternyata setelah membaca buku Heidi yang ditulis oleh Johanna Spyri, Aska akhirnya paham bahwa ternyata Tuhan itu akan mengabulkan doa dengan cara yang tidak terduga gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, waktu yang dipilih oleh Tuhan itu lebih indah daripada yang bisa dipikirkan oleh si peminta dalam doa. Itu refleksinya bisa dibaca di artikel cmindonesia.com. Heidi menjawab pertanyaan Aska tentang Tuhan. Kemudian ada lagi teman Grace, 12 tahun ya, anak teman, praktisi CM juga. Dia membaca buku Epos Mahabharata di bab ke-13 tentang Destarata yang badannya besar, sehat, kuat, tetapi dia tidak mampu untuk mengendalikan keinginannya sendiri. Maka kemudian Grace ini berkata setelah membaca itu, "Mah, aku nih kok seperti Destarata ya. Aku ini masih sulit mengendalikan diri sendiri." Itu tanpa harus disuruh oleh orang tua, anak sudah paham tentang apa itu yang mulia, apa yang luhur, dan dia bertekad untuk menjadi lebih baik setelah membaca kisah Destarata ini. Anak saya sendiri yang ada di gambar ini namanya Gandhi. Dia sangat suka membaca cerita-cerita bersambung ya, seperti Lord of the Ring, kemudian Epos Tiga Kerajaan atau Samkok, Yue Fei, dan kemudian dia sekarang juga sedang membaca Gajah Mada begitu. Dan dia sangat terinspirasi oleh tokoh-tokoh di dalamnya. Jadi dia pernah, aku ingin jadi seperti Yue Fei, walaupun usianya muda tapi sangat bijaksana, misalnya begitu. Itu tanpa saya suruh sama sekali untuk berefleksi seperti itu, anak menyimpulkan sendiri ya. Kemudian ada lagi kakaknya namanya Vima, dia sangat terkesan setelah membaca buku Malala, gadis Pakistan ya yang menjadi pemenang Nobel, dan dia merasa bahwa betapa heroiknya seorang Malala gitu. Dia memperjuangkan hak perempuan-perempuan lain untuk belajar, anak-anak lain untuk belajar dan sampai ditembak oleh Taliban gitu. Hal-hal seperti ini yang kalau CM bilang orang tua tidak perlu ceramah, biarkan anak berkomunikasi dengan raksasa-raksasa spiritual, raksasa-raksasa mental di bidangnya masing-masing, dan biarkan mereka langsung belajar dari orang-orang itu, dan karakter anak akan terbentuk karena berkomunikasi dengan pikiran-pikiran yang hebat. Jadi ini adalah prinsip CM, Education is Life. Jadi tugas orang tua adalah memelihara kehidupan jiwa anaknya dengan asupan gagasan, sebagaimana kita memelihara kehidupan jasmani anak dengan asupan makanan. Jadi yang dikasih makan jangan hanya badannya aja, yang diperhatikan jangan hanya fisiknya aja, pakai baju bagus, kelihatan cantik, tapi perhatikan akal budi anak. Berilah asupan dalam kehidupan jiwa mereka dengan gagasan-gagasan yang luhur, yang indah, yang menggetarkan, sehingga mereka sadar mereka itu siapa dan mereka mau jadi apa. Untuk bisa seperti itu,
pilar berikutnya adalah education is a discipline, harus ada habit training, harus ada pelatihan kebiasaan baik. Membaca itu harus dilatihkan secara sistematis, bertujuan, dan konsisten. Ada tahap-tahapnya, tapi saya tidak akan bisa cerita banyak di sini. Sebetulnya CM memberikan banyak sekali petunjuk teknis yang detail tentang bagaimana membuat anak bukan hanya terampil membaca, tapi suka membaca dan tanpa air mata, begitu ya, tanpa harus dipaksa-paksa untuk bisa membaca. Yang terakhir adalah untuk supaya anak suka membaca dan terampil membaca, tentu saja kita kembali lagi ke orang tua ya. Ini adalah pilar lain dari pendidikan CM, education is an atmosphere. Jadi kalau ingin anak suka membaca, maka orang tua juga harus suka membaca. Jadilah inspirator bagi anak-anak, karena dari kitalah terpancar atmosfer. Jadi anak itu meniru kita tanpa kita ceramah. Kalau mereka lihat kita suka baca, mereka akan mengcopy kebiasaan kita untuk membaca. Tapi kalau kita setiap hari gadgetan terus, ya anak juga mengcopy gitu apa yang kita lakukan. Itu pemantik dari saya, mudah-mudahan nanti bisa membuat ramai diskusi. Saya kembalikan ke Mbak